kekhawatiran yang gue alamin, dan gue selama berkarir juga di Jakarta, gue ngalamin juga kayak kok gue makin berkarir, gue temennya cuma teman-teman kantor doang ya gitu. Gue nggak tahu di industri itu lagi ngomongin apa, gue nggak tahu benchmark yang keren dalam sebuah bisnis ataupun dalam sebuah praktisi marketing itu kayak gimana gitu. Gue harus ngobrol sama orang lain, tapi di mana gue bisa ketemu mereka gitu. Halo Miller, selamat datang kembali di podcast Blog Dev Talk, sebuah podcast yang akan mengulas tren terkini dan juga potensi-potensi keren seputar Web3 ataupun juga blockchain. Saya Green Man Ron yang akan memandu kalian untuk host podcast kali ini. Nah, kebenaran saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget nih, seorang EVP Marketing dari Ismaya, yaitu Mas Vanbul. Halo. Halo. Mantap. Halo Mas Vanbul, apa kabar abangku? Aduh, siap, sehat, lemas dikit belum buka. Tapi udah es kopi tuh di situ tuh. Buat nanti. Iya. Tapi jangan tanggung sejam lagi. Ya. Iya. Oke. Nah, tadi macet kesini pasti. Lumayan. Kebetulan Tapi kita orang-orang pada berburu takjil soalnya. Nah, iya sih, lagi kejar-kejaran jamnya mau buka ya kan. Iya. Nah, kebetulan juga nih kita kali ini podcast lagi di tempat temen kita nih gitu. Kemarin kita habis ngundang Mas Gerald juga. Nah, sekarang kita podcast di tempatnya diri, tempatnya Kok Bisa. Kok bisa? Kebetulan. Ya itu dia emang. Kok bisa? Kenapa kok bisa? Kok bisa aja kita tanya gitu namanya. Ya, namanya juga numpang ya, rezeki gitu ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih banyak nih, boleh share sedikit nggak Mas, Ongku gitu ya, dirimu, background Ya. ke teman-teman builders? Gua marketing, gua bukan orang Web3. Gua bermain di Web3, berteman-teman sama kawan-kawan Web3 juga kayak Bang Ron ini gitu ya, belajar juga, cuman bukan yang fokus di situ karena 12 tahun di marketing, sekarang MVP marketing di Ismaya Group, ngelit kurang lebih ada 60-an orang di Ismaya untuk 21 brand. Wow, 21 brand. Fokusnya di F&B-nya gitu. Saat itu juga bareng Ron juga di Minutes of Manager. Asik. Kita komunitas untuk para manajer ataupun profesional untuk bisa bertumbuh bareng dan berteman dan berseru-seruan bareng. Seru-seruan. Gitu. Ya, memperbanyak koneksi terus gitu kan. Dan juga pertemanan ya, enggak? Betul. I see. Nah, well, siapa yang nggak tahu Ismaya ya kan? Pasti semua orang udah pada tahu gitu kan. F&B, the biggest. Harusnya mah udah. Semoga. Nah, karir petmu di sana dulu sebelum masuk Ismaya dari mana sih startnya? Kalau boleh tahu, dan sampai jadi IVP sekarang? Gua sempat di Lemonilo sebagai head of marketing. Oke. Sempat lama di situ, dari timnya cuma 6 orang sampai terakhir ada 40 orang kalau nggak salah. Nge-handle seluruh proses end to end-nya juga. Terus sempat bikin agensi juga, masih jalan sampai sekarang, cuman gue udah cabut. Corner Advisory, nge-handle Asian Games, IMF gitu. Terus sempat di media, di HIPUI gitu. Jadi emang selalu di marketing, walaupun sebenarnya background awal gue dulu sebenarnya banyak di NGO, Ron. NGO, oke. NGO, jadi kayak gue lebih banyak di edukasi di Jogja, komunitas-komunitas ataupun NGO pendidikan lah, kayak gitu. Sebelum akhirnya gue berpindah ke dunia yang lebih swasta. Lebih swasta, oke. Lebih F&B, lebih fun gitu ya. Lebih dynamics, lebih fun. Kalau ngomongin dunia non swasta pemerintahan kayak terlalu banyak apa gitu ya? Iya, mungkin lebih ini kali ya, lebih fun juga sebenarnya. Cuman kalau nggak terbiasa sama birokrasi, nggak terbiasa sama koordinasi, itu bakal lebih susah lah. Susah untuk co-op-nya jatuhnya ya. Betul. Oke, menarik. Nah, tadi kan dirimu ada bilang nih, oke, bukan anak Web3 gitu, tapi kan sempat bergelut juga gitu masuk ke sana. Nah, kalau boleh tahu gitu ya, personally gitu, dirimu waktu tahu itu kriptonya dulu atau blockchainnya dulu kah? Yang gua tahu itu kriptonya dulu. Oke, itu kapan tuh? Experience? 2019 ya, 2019-2020 lah. Kripto dulu. Tapi gue tuh belajar doang, belum invest. Kayak belajar, ngobrol sama teman dan semacamnya gitu. Terus tim gue juga bener ada yang di Lemonilo ada yang invest juga gitu. Dia early investornya Doge, bro. Asik. Ke tim gue di itu tuh sampai kayak
pas lagi Doge lagi di pump banget sama Elon itu kan, ada momen dia kayak Coba nanya jadi mobil ya. apartemen baru. Doge. Oh. Nah dari situ gue kayaknya coba ikutan icip-icip micin. Tapi dapat nggak? Lumayan. Kalau dapat. Kayak gue kirain telat kan pas lu masuk down turun. Iya. Tapi gue nggak yang Doge, gue mainan di BSC gue. Oh BSC, oke. BSC yang micin-micin lah di situ. Oke. Lumayan, dapat apa udah? Gue mostly di koin-koin pump and dump lagi. Ada salah satu koin yang gue masih hold sampai sekarang. Kalau lokal VCG sama Sequoia. Oke. Gitu tuh koin yang lokal. Sisanya yang lain ada yang gue harap long term tapi projectnya sebetulnya itu kayak Luniverse tuh yang developernya orang UK. Oke. Hilang. Gue udah NFT ada 30 kali gue sama koinnya nge-hold udah 3 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Hilang projectnya. Udah hilang gitu aja. Gone. Diikhlaskan lah ya. Iya, pas lagi bear market tahun lalu tuh dia kayak hilang. Nah, dengan itu pandanganmu tentang cryptocurrency dan blockchain sendiri setelah banyak yang tiba-tiba hilang atau apa, gimana sih pandanganmu? Ya tetap semangat. Kalau semangat tapi gondok gua. Ngomong kayak aduh. Cuman menurut gua bukan pakar di finance, gua bukan pakar di kripto, tapi menurut gua di kripto tuh gua belajar tentang memahami duit kali ya. Oke. Gitu. Karena sometimes apalagi lu mainnya di micin gitu ya kayak pas lagi gue pernah main kayak ada satu case gue masuk ke sebuah koin gitu ya. Koinnya udah nggak ada sekarang. Gue masuk ke sebuah koin, market cap-nya masih 9.000. Oke. Masih $9.000. Dan waktu itu gue ngeliat kayak di Telegram ini kok orangnya tuh kayak bahasa komunikasi agak beda sama koin-koin scam yang lain lah, maksudnya yang cuma pamendam gitu. Kayak dia kayak agak kaku. Pas gue cari namanya, ternyata gue temu Twitternya, dia tuh game developer. Developer. Udah gue invest itu masih 9.000 market cap. Dia tuh gue naruh duit di situ. Seminggu, 2 minggu, tiba-tiba orang udah banyak tahu tentang dia, market cap-nya sempat naik ke 50.000. Udah tuh udah hampir 5x lebih kan. Turun lagi 30.000. Gua nggak buka, tau-tau seminggu 2 minggu kemudian naik ke 750.000. Market cap jadi kayak gua hampir 80x lah. Jackpot ya, dapat jackpot gitu. Tapi abis itu ya udah dapat gua tarik, gua bermain micin-micin yang lain ya habis juga gitu ya. Tapi gue kayak ya emang di sini lo harus bedain mana inilah kayak goals lo apa gitu kayak ya betul. Invest kah atau memang berburu micin. Pengecek barongan. Iya betul. Gitu. Cuman ya itu beda-beda. Seru. Kalau gue sebagai penikmat aja lah. Penikmat. Ya gitulah. Ya kalau dapat syukur jadi syukur gitu. Kalau enggak ya tetap semangat walaupun gondok. Antara jadi naga atau jadi abu kan. Nah iya gitu bahasanya. Nah tadi kan ada Bimo udah mention nih gitu ya. Selain ada nyebutin Minutes of Manager nih, sebuah komunitas gitu kan. Dimana saya pun alhamdulillah terima kasih sudah diajak. Siap, terima kasih Ron udah gabung. Berbantu di sana gitu. Nah lately kan aktif banget tuh di sana gitu. Boleh share nggak sih tentang MOM yang kenapa pada saat itu menciptakan MOM gitu? Sebenarnya kayak kalau gue ngelihat di Indonesia di Jakarta gitu tuh nggak kurang para ahli, nggak kurang orang-orang keren, nggak kurang orang-orang yang emang paham di bidang-bidang tertentu lah. Kekurangannya apa? Jembatan. Gitu. Kalau di Sumatera Barat atau mungkin di Jogja gitu ya. Kalau di Sumatera Barat kan ada mereka tuh kayak punya kebiasaan nongkrong bareng di entah kayak misalnya di sini pos kamling kali ya. Iya, pos kamling. Kalau di Jogja juga, gitu. Jogja juga kayak coffee shop yang itu juga ibarat kata lu ke Jogja nggak kenal siapa-siapa datang ke coffee shop tapi lu kenal baristanya, keluar dari coffee shop ya lu kenal sama seisi coffee shop. Gitu. Yes. Itu Jogja, jadi jembatannya tuh terbentuk untuk kayak bisa menjembatani seorang satu sama lain. Dan ini sebenarnya
kekhawatiran yang gue alamin, dan gue selama berkarir juga di Jakarta, gue ngalamin juga kayak kok gue makin berkarir, gue temennya cuma teman-teman kantor doang ya gitu. Gue nggak tahu di industri itu lagi ngomongin apa, gue nggak tahu benchmark yang keren dalam sebuah bisnis ataupun dalam sebuah praktisi marketing itu kayak gimana gitu. Gue harus ngobrol sama orang lain, tapi di mana gue bisa ketemu mereka gitu. Gue coba datang ke acara networking event, isinya jualan. Orang-orang datang tukeran kartu nama, habis itu udah lupa gitu. Gue coba datang ke acara-acara misalnya kayak yang workshop gitu juga. Beberapa ada sih yang akhirnya tetap berteman, tapi kayak nggak scalable gitu. Nggak mungkin kan setiap minggu atau beberapa kali dalam seminggu gue bisa ketemu mereka terus kan gitu. Ya udah kayak kalau misalnya kayak gitu ya gue bikin aja sendiri sama anak-anak, ya udah bikin tongkrongan sendiri lah. Biar kita kalau misalnya mau nongkrong, mau ketemu dari orang dari lintas bidang, sesama manajer atau sesama profesional, ada tempatnya. Itu doang sebenarnya. Awalnya dari situ menciptakan wadah jembatannya. Menciptakan jembatan dan tongkrongan gitu untuk awalnya untuk gue sendiri karena gue butuh gitu kan. Dan ternyata pas lagi jalan banyak yang butuh juga gitu. Mantap. Nah, dirimu S apa sih di sana? Di MOM. Di MOM ya sebagai salah satu yang ngerintis lah. Menarik. Berarti goals ketika dibuat awalnya buat jadi tongkrongan Ananitsa ini. Goals ke depannya nih. Ini kan kurang lebih mungkin umurnya mirip ya sama Block Dev gitu kan. Kita sama-sama baru setahun. Benar. Nah, goalsnya gitu for the next after 1 years mau dibawa kemana sih nih kira-kira? Sebenarnya kalau misalnya dilihat dari Minutes of Manager sekarang, dan thank you juga Ron juga udah gabung sebagai salah satu pengurus yang nge-lead juga. Jadi kita tuh pengen gerakan ini lebih serius lah, serius. Awalnya emang tongkrongan, tapi kan kita pengen ini lebih konsisten. Kita pengen dampaknya nggak cuman ke beberapa orang, tapi dampaknya terus bisa luas gitu. So apa yang bakal terjadi ya bakal lebih banyak program, bakal lebih balance programnya, bakal lebih banyak party tapi juga lebih banyak edukasi, bakal lebih banyak nongkrong bareng tapi juga mungkin ada diskusi bareng gitu. Jadi program bakal lebih banyak yang jalan karena juga sekarang udah departemen khususnya. Dan juga sebenarnya kayak target kita adalah inklusif gitu. Kita pengen bikin inklusif untuk nggak cuman Jakarta aja, kayak kita sekarang udah di 4 kota, Jakarta, Bandung, Bali, sama Jogja. Tahun ini sih insya Allah kalau misalnya memang kesempatan ada, kita pengen ada di 10 kota. Mantap. Kita pengen ke beberapa kota lain juga, kayak misalnya pengen Makassar, pengen ke Medan juga, karena praktisi pasti ada, profesional pasti ada, manajer pasti ada di setiap kota gitu. Ketika kita bisa connect satu sama lain, kita tahu kayak perspektif yang lebih beragam. Dan mungkin akhirnya malah jadi, kalau menurut gue kayak community of practice, orang-orang yang berkumpul ini tuh akhirnya membuat industrinya jadi lebih mature, jadi lebih siap betul, menarik. Gitu. Jadi itu yang kita pengen kejar selain memang tetap nongkrong bareng. Tetap party lah ya. Salah satunya. Salah satu yang paling banyak dilakukan. Salah satunya yang paling banyak dilakukan selain edukasi. Iya. Nah itu justru sebenarnya kalau kita mungkin dari luar sekilas kalau kita ngomongin party, emangnya party dong nih. Sekilas ya oke, bahas aja dulu itu. Tapi kan what we give di dalam sana, it's not that just party dude, ya nggak? Kita tetap ada networking juga, tetap ada ngobrol. Sebenarnya permasalahannya adalah, sebenarnya programnya tuh sama banyak ya, program edukasi, yang nongkrong sambil diskusi, ataupun nge-review suatu hal gitu ya, workshop atau semacam itu sama banyak ya. Cuman emang anak-anak party ini lebih sering bikin konten. Kontennya seru-seru banget, dia kesannya kayak kok party mulu? Enggak, kita juga di belakang layar banyak kegiatan-kegiatan. Duduk bareng, review sebuah bidang tertentu juga gitu. Apa yang sedang terjadi gitu. Paling disdak pun juga sering juga kan? Disdak diskusi mendadak juga sering kejadian. Mau baca, book club kita juga jalan gitu. Dan ada beberapa program lain yang nantinya ya hopefully kayak ada program-program kayak karena udah pada managers nih, udah pada leaders ya, leaders create leaders gitu. Karena ternyata banyak loh mahasiswa-mahasiswa yang pengen ikutan, juga pengen belajar. Oke, mantap. Nah, kalau balik nih di edukasi gitu, kebetulan kan Block Dev juga memang ngambil part of edukasi, tapi
fokusnya di blockchain gitu. Iya. Nah, menurut pandanganmu gitu, dirimu as in mungkin kita anggapnya orang non blockchain gitu ya. Iya, gitu. iya. Nah, literasinya kiranya apa sih menurutmu gitu yang jadi masukan buat kami nih gitu, Iya. orang-orang gitu. Kami harus kayak gimana sih gitu kalau mau ngasih tahu ke teman-teman blockchain ini loh, kripto ini loh gitu. Mungkin Iya, kita dapat iya. insight-insight gitu. Sebenarnya layersnya banyak tuh ya. Orang-orang apalagi kalau kita ngomongin edukasi, ya layersnya banyak gitu. Kayak mungkin kalau dalam konteks ini adalah layers ke pemahaman terkait blockchain ataupun Web3 ataupun kripto gitu. Gue aja mungkin kalau ditanya blockchain itu apa, mungkin nggak begitu paham ya. Gue tahu pintu masuknya adalah dari kripto, yes, gitu. Walaupun yang gue lakukan ketika gue transaksi kripto ya gue lakukan di dalam blockchain gitu. Jadi tapi utilitas untuk blockchain apa aja mungkin gue nggak 100% paham gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gue adalah akan ada klaster-klaster yang berbeda-beda di dalam kita melakukan edukasi, dan klaster yang berbeda-beda ini tuh akan punya cara yang berbeda-beda untuk mengedukasinya gitu. Ibarat kata kayak funnel di marketing kan. Pasti populasi yang paling besar sekarang untuk dunia blockchain, kripto dan semacamnya, yang paling besar populasi adalah orang yang belum tahu. Iya kan? Yes. Orang yang belum tahu nih berarti butuh dibikin tahu ataupun dibikin tertarik untuk tahu dengan apa. Akan berbeda tuh. Nah, betul. Apalagi segmen-segmen lain yang misalnya dari kota mana ataupun dari background apa akan membuat ketertarikannya juga berbeda. Yes. Dari situ terus layer selanjutnya kan berarti orang yang mungkin sedikit tahu misalnya, ya kan? Tahu dari teman. Nah, ini mungkin bentuk edukasi juga beda juga tuh, Ron. Gue nggak tahu apa, tapi pasti cara mengkomunikasikannya berbeda dan tujuannya juga berbeda. Dia udah tahu, mungkin bagaimana dia bisa lebih banyak tahu atau bahkan terlibat gitu misalnya. Lebih jauh, yes. Ya kayak funnel lah. Habis itu selanjutnya udah ke tahap yang lebih expert. Selanjutnya yang expert ini mungkin biar lebih scalable, edukasinya adalah ya mereka educate others juga gitu. Dibuat insentif kah, atau dibuat program, atau dibuat metode MLM kah, yang dimana mereka akhirnya memang ada kewajiban untuk educate others juga gitu. Karena kan at the end of the day lagi-lagi ketika the more people join, the more people involved, ataupun the more people aware about this blockchain technology, bakal secara industri dan utilitasnya bakal semakin masif dan semakin mature juga cuy. Pasti. Ya kan? Oke, menarik. Berarti memang balik lagi kita juga dari gonya harus bener-bener find out gitu ya, memilah kali ya audiensnya bagian mana nah, cara ya. Karena kalau misalnya lu ngomong sama yang belum paham, lu ngomong pakai bahasa orang-orang yang mungkin udah paham, nggak kena. Mungkin aduh gue kayak ngerasa left out ataupun kayak ngerasa jauh banget ya sama mereka gitu. Jadi mereka nggak tertarik mungkin akhirnya. Nah, oke, berarti memang benar-benar dari kitanya juga tidak bisa memukul rata gitu ya. Semuanya harus dibagi dari layer-layernya, orang butuhnya di mana segala macam. Mungkin butuh ini bro, kayak kan sebenarnya kalau misalnya anak-anak bisnis gitu ya kan mereka sering bikin riset tuh tentang kayak customers ya kan. Kayak kalau misalnya di FMCG kan ada berapa yang udah udah tahu, berapa yang semacamnya gitu lah, kayak misalnya bikin brand health tracking dan semacam brand health tracking. Gue nggak tahu mungkin model risetnya kayak gimana. Cuma tuh mungkin penting gitu. Gue nggak tahu udah ada apa belum. Seberapa banyak sih di Indonesia nih yang mungkin denger aja dulu keyword yang berkaitan dengan blockchain ataupun kripto. Belum ada ya. Yang ada di Indonesia ini cuman data investor trading. Nah, ya. Ya udah expert kan berarti atau sudah involved tuh. Indeed, gitu. Cuma itu karena data Bapepti cuma di situ doang, karena ya mungkin banyaknya checks ya, exchange gitu, makanya mungkin mereka dapat datanya lebih gampang gitu. Gua aja buat in blockchain sendiri kan fokusnya ke developer gitu. Nyari data developer blockchain ini ada berapa orang aja, gua nggak tahu. Dan gua rencana bikin sendiri jatuhnya. Iya benar-benar. Kilo aja nggak tahu gue kepikiran sih kayak sesuatu industri yang baru memang mau nggak mau harus patungan effort kan. Yes. Patungan effort gitu untuk nge-create sesuatu open source lah misalnya. Kalau lu punya riset apa, lu masukin ke dalam open source tersebut untuk bisa dikelola bareng-bareng gitu. Ya walaupun mungkin satu sama lain compete, tapi at the end of the day ketika
kolamnya digedein Ya. bareng-bareng, lu Jadi kompetisi makin di bigger Betul. bigger pool gitu dan Yes. malah secara bisnis lebih besar gitu. Itu sih yang perlu dilakuin. Karena waktu dulu waktu gue di Lemonilo kan fokusnya adalah nge-create dia jualan mie sehat ya kan. Tapi fokusnya dia sebenarnya lebih besar lagi adalah nge-create healthy ecosystem gitu kan. Memang mereka masuk ke pintu pertamanya adalah lewat mie instan. Kalau ibarat kata lu ada yang udah pakai diet yang keto atau diet yang udah nggak digoreng dan semacamnya, itu adalah yang udah versi yang ibaratnya level 3 misalnya healthy-nya. Nah ini level 1 dulu nih. Lu ganti mie instan lu dengan yang versi yang lebih sehat. Nah, dan Lemonilo waktu itu bos gue cerita sama gue tuh nggak compete sama other healthy products gitu. Justru kita ngegedein kolamnya bareng-bareng, ngegedein kolam ekosistem hidup sehat ini bareng-bareng. Ketika lebih banyak orang yang aware soal hidup sehat, orang Indonesia dikit yang aware soal kenapa harus hidup sehat gitu kan. Karena kan sehat itu nggak bisa dibayangkan, sakit bisa dibayangkan, ya kan? Gitu. Jadi ketika ekosistem orang-orang yang aware, peduli dan akhirnya terlibat di dalam hidup sehat lebih besar, ya secara market juga lebih besar gitu. Jatuhnya. Gitu. Jadi itu patungan effort gitu. Jadi menarik. ketika ada mie lain yang ngeluarin sehat gitu, menurut gue bukan kompetitor. Gitu. Kompetitor justru yang mungkin yang tidak sehat. Yang nggak sehat. Yang kita sedang coba ambil market share-nya. Kayak gitu. Oke, menarik. Berarti banyak juga udah dapat insight nih dari seorang AVP marketing ya kan, biar belajar bareng. Ya biar kolamnya juga Blok Dev kan bisa dapat makin gede nih gitu, makin banyak teman-teman juga yang mau belajar. Sebenarnya purpose-nya, tujuannya Blok Dev sendiri pun juga lebih ke sana sih. Gaining, ya udah, gue ngajarin lo ngajarin dia ke another ya, circle kecil paling dekat lah gitu kan, ke teman-teman ngobrol santai. Menurut gue yang lo lakuin, seorang Ron yang Ron lakuin tuh harus di scale up lagi, butuh ada 10.000, 100.000 Ron lah. Nah ya soalnya karena lu nongkrongnya sama anak Web3, anak blockchain gitu ya, yang ngerti blockchain. Tapi lu juga nongkrong sama anak Web2, anak brand gitu kan. Jadi kayak ketika kita nongkrong, lu bisa gua ngasih perspektif gua dari Web2 gitu ya, lu ngasih perspektif dari Web3 gitu. Nah, peleburan itu yang perlu ada gitu. Takutnya anak Web2 nongkrong sendiri sama anak Web2, anak Web2 nongkrong sendiri sama anak Web3 gitu. Perlu ada lagi-lagi apa? Jembatan. Nah, gimana nih? Berarti caranya nge-create 10.000 Ron. Kita kagak pusing kali. Lagi sama Naruto juga. Ini tuh ada kayak gitu. Tapi kayak kalau kodok lucu sih, gue suka tuh kalau ada editan meme gue gitu yang ada suara gue ketawa tapi ada kodoknya gitu. Suara gue diketawa dong, bisa nama kodok dong anjing. Oke, berarti benar-benar insight. Makanya gue juga sebenarnya ketika saya menciptakan anak didik yang mohon maaf banyakan cewek gitu. bukan ceweknya yang dicari sebenarnya, cuman karena ketika gue menjadikan mereka didik, ya udah another gue gitu akan makin menjual kalau cewek. akan lebih banyak yang bisa diedukasi juga. Iya gitu. Karena purpose-nya kalau gue bahasa jualannya gitu kan, ketika lu anak blockchain tuh ngerti teks segala macam, cowok oke, standar. Tapi ketika cewek, kan orang dari luar udah kayak gitu. Itu menurut gue perlu diapresiasi karena STEM ini, bidang STEM ya, sains, teknologi, E-nya gue engineering dan mathematics ya kalau nggak salah. Maaf kalau salah. Itu kan didominasi memang sama cowok. Memang harusnya kayak ketika ini jadi lebih melebur dan lebih inklusif gitu ya, menurut gue bakal lebih cepat, bakal lebih masif, dan bakal lebih kuat lagi ekspansinya gitu, awareness-nya gitu. Karena lu ngomongin implementasi dari blockchain gitu ya, lu ngomongin orang yang invest di kripto, nggak peduli lu gender apa, nggak peduli bidang lu apa gitu. Lu bisa kayak ya tadi tim gua gitu ya, invest atau intern gua ada yang invest gitu. Nah, kedepannya nih gimana nih? 50 tahun lagi
lu misalnya berapa tahun lagi, jangan 50 tahun lagi lah, 10 tahun lagi lah. Misalnya lu lagi jalan gitu ya, beli bakso, tiba-tiba kayak aduh nggak bawa cash, bisa QRIS bu, bisa boleh juga transfer ke wallet saya. Nah, asik, gitu kan? Bisa nggak tuh 10 tahun lagi kayak gitu? Bisa, harusnya bisa. Iya, Karena sih kota-kota besar lah. Jadi paling nggak sebenarnya kayak gitu. Ya kalau ngomongin bisa, harusnya bisa sih. Kalau positif gitu ya gitu. Gue yakin dengan segala macam. Sebenarnya kita ngejar ketika nanti regulasinya pindah ke OJK, like 3-4 tahun lagi, itu harusnya sebenarnya sudah bisa. Lebih bisa diri ya, lebih bisa cepat ya. Indeed gitu. Makanya ya balik lagi ya ke jualannya gitu kan, kita memperbanyak segala macam. Untungnya bos saya juga kerjaannya nge-like-in cewek-cewek yang cakep di Instagram. Mohon maaf Pak. Mana bosnya? Jadi mau nggak mau nurun ke saya gitu kan, gitu. Jadi udah dapat ACC gitu kan. Nggak canda benar. Nah, berarti dari semua nih insight yang banyak gitu ya, jembatan segala macam. Kira-kira kalau menurut dirimu sendiri gitu ya, pandanganmu sendiri lah ya, sin personal. What do you think about blockchain teknologi sih? Blockchain teknologi, aduh, seperti ini gue. Cuma kalau misalnya ngomongin soal mimpi-mimpinya teknologi ini kan pengen mendemokratisasi, ya kan? Pengen membuat sistem yang adil gitu kan, dengan teknologi-teknologi yang sebenarnya kedepannya mungkin untuk sekarang masih implementasinya masih baru, masih ini ya, dan mungkin masih game ya. Betul, ya, masih gitu. Jadi kayak ya masih more to explore gitu ya, dan gimana pun memang ketika ada teknologi baru banyak hal positifnya, tapi ada potensi negatifnya juga gitu. Betul. Nah itu juga something yang kita perlu explore juga gitu. Jadi sesama aliansi para praktisi blockchain ini dan aliansi-aliansi orang-orang yang peduli dengan blockchain ini juga bisa ngebantu si teknologinya untuk kayak mensejahterakan dan ngebantu banyak orang lah gitu, tanpa efek-efek negatif lainnya gitu. Karena menurut gua gimana pun inovasi teknologi blockchain, AI dan semacamnya pasti ada efek buruknya juga. Pasti. Gitu. Dan itu harus dibahas. Harus dilakukan riset, harus dianalisa gitu ya. Dan harus dicari solusinya untuk biar bisa nggak cuma nguntungin beberapa pihak aja gitu. Tapi efek positifnya mah udah nggak usah didebatin lagi, udah pasti bakal banyak efek positifnya gitu. Tinggal gimana kita nggak euforik sama efek positifnya, tapi juga kayak bisa ngebalancing potensial negatifnya. Gitu. Well, crypto 90% scam. Jadi ya tapi memang itu terjadi, hati-hati aja. Betul. Karena 90% nggak cuma Indonesia, in global pun ya udah sikonnya kayak gitu, project ada tato hilang makanya. Pamendam. Makanya masuk Block Dev belajar biar nggak kena yang 90%, biar jadi tahu ya kan. Lumayan jualan KPI. Nggak ngerasa udah lumayan banyak nih kita ngobrol sama Mas Vanbul. Mungkin boleh ada sedikit yang mau disampaikan buat teman-teman builders, ini kan mungkin insight darimu. Iya. As closing statement. Buat teman-teman builders sih, karena lagi-lagi industri yang baru, bidang yang baru, yang tahu masih sedikit. Lagi-lagi gue bilang Indonesia mungkin nggak kekurangan orang-orang yang ngerti. Orang Indonesia tuh kekurangan storyteller, bro. Yes, betul. Jadi ya thank you buat Block Dev juga udah bikin podcast ini, salah satu bentuk untuk nge-storytellingin industri ini gitu. Jadi ya builders ya do your part lah. Ya, cakep. Tetap semangat nge-build, nyala terus abangku. Jangan lupa selain ilmu padi ada satu lagi, cuman nggak bisa gue sebut. Jorok soalnya. Awas deh. Oke, terima kasih lagi Mas Vanbul sudah mampir ke podcast kita. So, terima kasih juga buat teman-teman builders sudah selalu setia nonton podcast kita. Jangan lupa untuk terus ikut berkembang, berpartisipasi dalam update-update terbaru terkini, tren-tren menarik tentang blockchain dan juga Web3 bersama kami. Jangan lupa untuk join di Telegram untuk info-info terbaru, dan juga bisa cek di website kita nih, sudah ada basic knowledge dan juga course beginnernya gitu ya buat teman-teman yang mau belajar jadi developer. So, saya Green Man Ron izin pamit dari podcast kali ini. See you again builders. Bye bye.